Mereka non-muslim gitu makan ya, non-muslim. Tapi kenapa usahanya sukses? Kenapa karirnya kok terus melejit? Nah ini namanya istidraj. Sama. Jadi peristiwa atau kejadian yang luar biasa luar biasa juga yang dibantu oleh makhluk halus. Dukun-dukun ini mengatasnamakan agama. Barang siapa yang membaca Al-Quran, Mas Pur, lebih-lebih dia bisa ya. Tidak bisa aja ya. Ini tidak bisa ya. Dia tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi dia berusaha terus membaca Al-Quran. Bahasanya walau ya talata, sekalipun dia terbatah-batah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Latif kembali menemani Anda di Jum'ah yang penuh barokah ini dengan program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan pemirsa, sekarang di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Sofyan. Ya, kita akan membahas salah satu peninggalan Rasul Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar beliau, yaitu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Ustadz Sofyan? Alhamdulillah, secerah suasana kita hari ini Mas Kur ya. Mudah-mudahan hati kita juga secerah suasana hari ini Mas Kur ya. Oke Ustadz, sekarang kita akan membahas salah satu mukjizat besar peninggalan Rasul Muhammad SAW bagi umat Islam ya, yaitu Al-Quran. Al-Quran, tema menarik Mas Kur ya. Ini Al-Quran ini dikatakan sebagai mukjizat ya. Sebelumnya apa sih mukjizat itu Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Maskur. Pemirsa Sisma TV yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran sebagai mukjizat. Tapi sebelum Pak Maskur, kita sebelum ke mukjizat, mukjizat ini kan ada namanya darojah. Ada darojah, kemudian ada darokah. Darojat ini kepangkatan paling tinggi. Bawahnya ada darokah. Nah, darojat mukjizat ini dia menempati yang paling atas. Nah, kita urut dulu ya. Ada kemudian darojat, mukjizat. Bawah lagi kemudian ada maunah. Di bawah lagi kemudian ada Pak Maskur, sebelum kita lebih jauh membicarakan tentang mukjizat Al-Quran sendiri, ada istilah di agama kita itu darojat dan darokah. Apa itu? Nah, darojah ini adalah kepangkatan yang dia dari atas. Semakin ke atas derajat naik gitu ya. Kemudian ke bawah itu namanya darokah. Sebagaimana dikutip di dalam Al-Quran itu sendiri, di dalam surah An-Nisa, itu ada satu untaian firman Allah yang kemudian bunyi fi darkil asfali minan nar. Ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang yang munafik itu fi darkil, paling bawah. Nah, diambil dari ini darokah. Nah, mukjizat ini juga sama. Mukjizat ini ada turunannya yang paling bawah. Yang pertama kita tahu ya ini yang paling atas adalah mukjizat. Yang kedua adalah karomah itu sendiri. Yang ketiga maunah. Bawahnya lagi sihir. Dan paling bawah lagi itu adalah istidraj. Itu darokah namanya. Jadi kalau kita ke bawah ini namanya darokah, kalau ke atas darojat. Nah, kita sebelum ke sana dulu Pak Maskur ya, kita alangkah baiknya mengenal ini dulu sebenarnya. Pertama kita dari bawah dulu, istidraj yang paling bawah. Istidraj ini adalah kejadian yang luar biasa, yang didapat oleh orang yang dia notabene-nya jauh dari agama, jauh dari syariat. Jadi kalau kita melihat orang-orang di luar sana, mereka non-muslim gitu makan ya, non-muslim. Tapi kenapa usahanya sukses? Kenapa karirnya kok terus melejit? Nah ini namanya istidraj. Yang nantinya Allah akan menghendaki bahwa orang-orang seperti inilah yang jauh dari agama, dia akan disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Dan di atasnya istidraj itu ada sihir. Nah, sihir ini sama. Jadi
peristiwa atau kejadian yang luar biasa juga ya. luar biasa juga yang dibantu oleh makhluk halus. Al makhluk halus ya. Perewangan gitu. Perewangan. Jin, Oke. setan. Ya ini biasanya dilakukan oleh para dukun. Nah, sesekali memang kalau kita lihat, kita nggak mas dukun ya. Sesekali kita lihat dukun-dukun ini mengatasnamakan agama. Oke. Beda dengan istidroj ya. Dan kemudian tingkatan yang lebih agak ya, yang lumayan bagus lagi adalah maunah. Maunah ini adalah peristiwa juga kejadian yang luar biasa, lagi-lagi luar biasa Pak Maskur, yang didapat luar nalar gitu di ya. luar nalar. Oke. Yang didapat oleh kita ini orang-orang biasa yang secara bahasa maunah ini adalah pertolongan. Jadi ketika kita semuanya pemirsa Sisma TV istiqomah melakukan amal perbuatan yang baik, kemudian tahu-tahu dalam keadaan terjepit kita ada solusi, itu namanya maunah. Oke. Ya, maunah. Ya mungkin solusinya itu mungkin di luar nalar dia. Di luar ya. nalar, tahu-tahu Tapi ini, ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk kemudian kita selamat. dapat gitu ya. solusi. Atau Salah mungkin solusi. ketika kecelakaan misalkan, naudzubillah ya. Betul. Terus dia sendiri yang selamat mungkin Nah, ya. betul. Ini Pak Maskur terjadi di peristiwa nyata ini terjadi di kalangan kami. Kebetulan keluarga kami dalam beberapa tahun silam itu perjalanan ke Jember mengantarkan saudara kami ke pondok. Ya. Oke. Ke pondok, tahu-tahu saudara ini perjalanan malam hari Kamis. Ingat betul hari Kamis, Jumat sudah pulang dalam keadaan semua terluka. Kecelakaan maksudnya. Iya. Kecelakaan. Nah, usut warga yang di daerah tersebut itu di daerah Watu Ulo itu kan ada sungai besar itu ya, sungai besar, ada pohon, nabrak pohon, mobil itu ringsek Mas Pur. Ringsek sudah secara nalar logika sopir nggak akan selamat, dan polisi pun saat itu menyampaikan nggak mungkin ini selamat ini, tapi beliau sudah selamat ya. Semua keluarga selamat. Yang menjadi herannya adalah supir ini selamat. Ini kejadian nyata yang ada di kampung kami ya. Ini yang barangkali kemudian disebut dengan maunah, pertolongan. Yang barangkali beliau ini mempunyai amalan-amalan tertentu ya yang kita tidak tahu, yang sifatnya rahasia, hanya dia dan Allah yang tahu, dan maunah. Dan yang selanjutnya, tingkatan yang derajat selanjutnya adalah karomah. Tentunya dimiliki oleh orang-orang khusus yang juga terjadi kejadian yang luar biasa yang tentunya diberikan kepada para waliullah, kekasih Allah. Dan ini lebih pilihan lagi. Jadi kalau tadi maunah itu orang biasa yang tapi diberi pertolongan oleh Allah karena sebab istiqomahnya melakukan kebaikan ya. Kalau kita mengetahui bahwa istiqomah itu tidak perlu banyak, kecil, sedikit, tapi terus menerus, continue. Nah itu istiqomah ya. Istiqomah. Kemudian waliullah, karomah. Ini tingkatan manusia yang di atasnya manusia biasa, yang kemudian digandingkan dengan karomah itu sendiri. Dalam keadaan juga terdesak ataupun menginginkan sesuatu yang si waliullah ini berkehendak jadi. Ya, banyak cita-cita ya yang di sekitar kita yang kemudian karomah ini muncul. Tidak kita bahas di sini. Dan yang paling tinggi ini adalah mukjizat itu sendiri. Mukjizat ini juga kejadian yang luar biasa. Kita bacakan, kita nukilkan di dalam satu kitab yang berjudul At-Ta'rifat, karangan Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjuni. Ini adalah kitab ta'rifat. Ta'rifat itu istilah Pak ya. Yang mana mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang di luar kebiasaan, di luar adat, di luar nalar juga ya, di luar nalar. Yang mana da'yatun ilal khair was sa'adah. Yang peristiwa kejadian di luar nalar, di luar logika ini tujuannya untuk kebaikan dan sa'adah dan kebahagiaan. Makrunatun bid'awatun nubuwah, yang mana kejadian-kejadian yang muncul itu sebagai pembuktian bahwa seorang ini adalah nabi. Nah, pilihan jadi, Allah ya. Pilihan bukan pilihan nabi. Nabi. Rasul. Kalau pilihan Allah wali juga pilihan Allah ya. Tapi belum tentu nabi ya. Jadi kalau tadi maunah itu orang biasa, derajat yang kedua adalah karomah, derajat tertinggi ini adalah nabi. Dan diberikan untuk orang-orang khusus ya. Khusus. Nah, nabi ini ya. Kemudian qasdabi izharun, yang tujuannya itu lagi-lagi untuk membuktikan bahwa saya ini bukan manusia biasa, tapi betul-betul adalah utusan Allah. Annahu rasulun minallahi ta'ala. Nabi ataupun rasul Allah Subhanahu wa taala, itu mukjizat. Dan mukjizat di dunia ini
itu hanya sekali lagi dimiliki oleh para nabi dan rasul. Berarti kalau sekarang nggak ada lagi ya? Tidak ada. Nggak ada sosok yang diberi mukjizat karena terakhir kepada Nabi Nabi Muhammad ini yang terakhir. Tetapi gini Mas Gur, karena mukjizat ini sifatnya kan sakral ya, yang berhubungan dengan hubungan dengan Allah, hablum minallah, itu kadang-kadang sesuatu yang aktivitas yang berhubungan tadi, ada kabel-kabel istilahnya yang berhubungan dengan misalkan sholat, itu ada sebuah buku ditulis oleh dokter. Ya di sana mengungkap mukjizat gerakan sholat. Maksudnya itu ya sesuatu yang terungkap di sholat itu. Ya, karena sholat itu kan juga bagian dari salah satu ya mukjizat Nabi gitu ya. Dan mukjizat paling besar bagi kita adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, gitu Mas Gur. Oke, baik. Terima kasih Sufyan. Ini berarti ada beberapa tingkatan ya. Betul. Selain mukjizat, ada karomah, ada maunah. Ini yang positif mungkin ya. Baru yang kejadian luar biasa yang negatif ya, ada sihir. Yang terakhir tadi apa? Istidraj. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, mudah-mudahan mendapat pengetahuan baru ini ya tentang segala sesuatu yang luar biasa yang menimpa manusia, dan semuanya itu pada dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini jangan kemana-mana, kita akan membahas tentang mukjizat Al-Qur'an yang diberikan Allah kepada Rasul Muhammad SAW untuk umat Islam di seluruh dunia. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi Kalam Mutiara akan membahas tentang mukjizat, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita umat muslim di seluruh dunia. Baik Ustadz Sofyan, nah kalau kita tadi sudah membahas bagaimana sesuatu yang luar biasa di dunia ini ya, semuanya datangnya dari Allah, baik positif maupun negatif itu ya. Nah sekarang kita akan membahas ini, Al-Quran ini kan juga sebagai mukjizat ini. Ini bagaimana penjelasannya, Ustaz Sofyan? Bismillahirrahmanirrahim, Pak Maskur. Kita sama-sama yakini, percaya bahwa Al-Quran ini adalah pamungkas dari semua mukjizat yang oleh Allah turunkan kepada umat manusia. Namanya pamungkas, maka tidak ada lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Seperti yang tadi Pak Maskur sampaikan. Dan Al-Quran sendiri, Mas Kur, kita sama-sama mengimani bahwa diberikan kepada manusia yang terpilih, yakni Nabi Muhammad SAW, yang juga Nabi pamungkas, Rasul pamungkas. Tidak ada Rasul Nabi yang datang setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada kemudian mengaku Nabi dan Rasul, pasti palsu ya. Pasti palsu ya. Tidak perlu. Dan ternyata dalam sejarah ada juga yang mengaku-ngaku Nabi ya. Iya. Karena memang sampai sekarang ini dianggap keren ketika memiliki status nabi. Nah, sekarang ini kan bukannya nabi, tapi malaikat pun diakui. Bahwa itu ada yang menyampaikan liaiden itu ya, liaiden yang kemudian didaulat menjadi Jibril. Nah, kita pun sama-sama paham dan sama-sama mengimani bahwa turunnya Al-Quran ini tidak seperti mukjizat-mukjizat Nabi Rasul sebelumnya Nabi Muhammad. Yang ketika misalkan Nabi Musa, mukjizat terbesarnya adalah kita sama-sama diajarkan oleh Al-Quran kita, salah satunya ada tongkat itu ya. Ketika tongkat kemudian itu selesai, Nabi Musa dibunuh Allah SWT, selesai mukjizatnya. Nah, tetapi kalau Al-Quran sampai sekarang masih terus relevan, masih to be continue dia. Nah, Al-Quran itu sendiri Pak Maskur diturunkan pada masa jahiliyah, pada masa kebobrokan akhlaknya. Jadi bukan masa kebodohannya, tapi kebobrokan akhlak.
Nyatanya di masa itu, kala itu banyak penemu-penemu yang mereka justru menjadi awal titik tongkat ilmu pengetahuan. Yang notabene mereka juga walaupun belajar dari Romawi, dari Yunani, tapi bukan jahiliyah bodoh, tapi dari akhlaknya, attitude yang kemudian jadi kebodohan di sini bukan bodoh intelektualnya, tapi akhlaknya ini Ustaz ya. Sampai-sampai Pak Maskur ada sebuah cerita, Mas Kur. Ada salah seorang Badui itu ya. Waktu itu Nabi Muhammad masih kecil. Ontanya dia diparkir dia, diikat itu. Ketika bertamu diikat di depan rumahnya seorang tuan rumah. Ini hilang, dicuri, saling menuduh. Saya bertamu di rumahmu kok hilang, berarti kamu gitu. Sang kemudian tidak ada akhlak bahwa rasa hilang kemana kemudian siapa ini tidak ada. Kalau kita khusnuzon nggak ada. Pokoknya tutup. Saya di sini ke rumahmu membawa unta, sekarang hilang, pasti kamu yang gitu. Sampai itu terjadi peperangan sampai 40 tahun. Yang kemudian perang itu dinamakan perang mohon maaf, ya, saya lupa Mas ya. Ini ya, perang Fijar. Ya, saya catat sini adalah perang Fijar. Dan permasalahannya itu tadi ya. Permasalahan itu sampai 40 tahun. Iya, dituduh mencuri, padahal tidak. Kita tidak tahu di sejarah itu tidak dituliskan siapa mencuri, tapi hilang. Gara-gara hilang itu maka si tamu tidak terima. Dianggap si tuan rumah yang kemudian sekongkol dengan mencurinya. Kemudian antar suku sampai sekarang kan di benua Saudi Arab itu kan sensitifnya tinggi ya. Kesukuannya tinggi, egoisentrisnya tinggi. Sampai 40 tahun, Pak, bayangkan. Perangnya itu ya. Perangnya itu. Karena apa? Saking tidak ada rasa bahwa akhlak bagaimana, kemudian bagaimana menata rasa, menata perasaan, sampai segitunya. Nah, kemudian tiba-tiba seorang Muhammad yang dikenal dengan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, akhlak, ya, kebodohan akhlak seperti itu, tahu mengatakan, wahai, berkata tidak boleh kemudian menyembah selain Allah, kemudian berbicara tentang etika, tentang akhlak, berbicara tentang sejarah. Ini konten-konten yang kalam-kalam Nabi Muhammad yang di luar nalar. Pada saat itu mereka menyembahnya berhala ya. Betul. Saat itu pagan ya, kaum pagan gitu, kaum pagan. Ketika hidup seorang laki-laki yang dikenal oleh masyarakat itu tidak pernah ngaji oleh kita ya, tidak pernah ngaji, nggak pernah sekolah. Kita tahu bahwa Nabi kita ada seorang yang yatim piatu bahkan ya. Di hidup beliau di Mong ya, tapi di Mong oleh pamannya. Tidak mengenyam pendidikan, tapi tahu-tahu di usia yang sudah matang membicarakan sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana kemudian adab dengan Tuhannya, adab dengan sesama. Ini luar biasa. Dan kalam itulah kemudian disebut dengan wahyu. Al-Quran itu sendiri. Bukan dari Muhammad sendiri. Bukan dari Muhammad, bukan dari Muhammad sendiri, tapi memang wahyu, disebut dengan wahyu itu. Nah, mukjizat ini awal dari kemukjizatan Al-Quran, wahyu ini. Suatu ketika Maskur Sayyidina Umar Ibn Khattab ini kan dedengkotnya Quraisy. Dedengkotnya Quraisy. Jadi jawaranya. Orang sudah menyebut Umar begitu segan, takut. Nah, saat itu Umar belum masuk Islam. Tetapi Nabi Muhammad sudah menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Nah, kebiasaan orang Arab itu ada berburu, berburu di padang mahsyar ya. Padang pasir ya. Berburu. Dan kalau berburu mereka ini tidak 1-2 hari mingguan, kadang 2 bulan ya baru pulang. Ketika Sayyidina Umar ini pulang di perbatasan baru masuk ke kota Makkah begitu. Kemudian dikabari ada seorang, ini bukan hoax ya, tapi kabar. Hei Umar, adikmu ini sudah memeluk Islam. Ya, adikmu sudah memeluk Islam. Nah, baru pulang, belum sampai rumah, ibarat kita belum ngeteh, belum ngopi gitu ya. Dikabari tahu-tahu kemudian yang
itu ya. Dikabari bahwa adiknya masuk Islam. Padahal ada kesepakatan sebelum itu kaum Quraisy tidak boleh keluarganya kita ini, apalagi keluarga ya, apa namanya, komunitas mereka ini, bani-bani mereka ini, jangan sampai ada yang masuk Islam. Ini dari kelarangan Umar sendiri, marah, mencari adiknya ini ke rumahnya. Sebelum masuk, Umar ini mendengar lantunan ayat surat Toha, surat Toha didengar dari balik pintu gitu ya. Kemudian bersama suaminya sudah merasa, wah ini berarti bener gini. Diketok, tak. Kalau Umar waktu itu tidak ngetok seperti kita, Indonesia enggak. Karena marah ya. Karena marah. Dak, didobrak, tahu betul. Apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya adalah adiknya bersama suaminya, dia sedang membaca Al-Quran. Okay. Kemarahan Sayyidina Umar waktu itu tidak kita bayangkan dia akan membunuh atau kemudian menebas adik-adik suaminya, tapi dia langsung menarik lembar suhuf tadi. Dilihat Toha wa ma anzal itu ya, sampai terus. Seketika itu Pak Maskur, hatinya Umar langsung runtuh, kemudian menggigil, nangis dia. Keluarganya, kenapa? Bawa aku ke Muhammad. Enggak kamu. Khawatir keluarganya jangan-jangan mau dibunuh ini. Enggak, bawa saya ke Muhammad. Kenapa? Saya ingin sowan, bahasa kita ingin sowan. Udah dicari Muhammad, saat itu tidak ada. Dan ada informasi Nabi Muhammad berada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di satu daerah namanya daerah Jiyad namanya ya, daerah Jiyad. Dikunjungilah Arqam tadi oleh Sayyidina Umar, tok. Mana fil bab saya kita ya, siapa ini? Siapa itu? Umar. Seketika satu rumah ini langsung getar. Takut ya. Iya. Umar datang. Karena Umar apa ya? Umar khawatir, apa ya Umar? Jangan. Ketika itu paman Nabi, Hamzah namanya. Tol bab, pintu, buka pintunya. Tentunya kemudian dipinta oleh Nabi, buka pintu. Lihat. Ketika membuka pintu, karena memang pada saat itu paman Nabi, sahabat Nabi kumpul dan tidak rela mereka Nabi Muhammad disentuh fisiknya oleh orang kafir. Baru masuk Sayyidina Umar, langsung dipegang. Adalah apa kan? Nah, gitu ya. Mau ngapa kan? Enggak. Kamu melukai Nabi kami? Tidak. Bawa saya ke Nabi. Saat itulah kemudian Nabi menemui Sayyidina Umar dan mengutukan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Saat itu kemudian nangis. Dan saya cerita merinding. Merinding. Ini artinya apa? Al-Quran sebagai mukjizat ini ketika diterima oleh hatinya orang bersih, oleh kemudian yang logikanya berpikir bersih, maka sampai ke hati. Dan banyak di antara kita, di sekitar kita, ketika orang membaca Al-Quran diam-diam ya, di malam hari sambil kemudian merenung angen-angen sakmanane gitu ya, itu tahu-tahu tanpa dirasa netes keluar. Bahkan tidak tahu maknanya. Kita mendengar lantunan ayat Al-Quran pun ya, itu tahu-tahu hati itu ada merasa dek. Itu menunjukkan hati kita hidup. Dan siapa yang menghidupkan itu? Allah SWT. Sebab apa? Mukjizat. Karena tadi disampaikan bahwa mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi itu, Al-Quran dia akan sampai sepanjang zaman. Nah, gitu ya. Ini luar biasanya Al-Quran ya, dibandingkan mukjizat-mukjizat lainnya dan ke nabi-nabi sebelumnya ya. Ini adalah Al-Quran tentunya ya. Betul. Dan salah satu mukjizat Al-Quran lagi Pak Maskur, bahwa mohon maaf kita bukan bermaksud menyudutkan ya agama yang lain. Kita coba cari ya di situs-situs internet itu berapa banyak umat agama tertentu yang mampu menghafalkan kitab sucinya. Tetapi Al-Quran beda. Anak-anak kecil-kecil itu sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Khususnya di SMP Sabilah ini ya, di SD, SMP, SMA Sabilah Mas Kur. Mereka kecil-kecil sudah hafal Al-Qurannya. Kenapa? Ini tanda bahwa mukjizat Al-Quran ini gampang, dimudahkan oleh Allah SWT. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ini juga salah satu mukjizatnya Al-Quran yang kecil. Kenapa?
banyak orang-orang yang mampu menghafal tanpa tahu artinya. Bahkan mungkin tidak sedikit orang-orang yang berbesmili bagi kita ya, berbesmili mendengar membaca Al-Qur'an. Bahkan beberapa orang, mohon maaf, tunanetra itu juga banyak yang hafal Al-Qur'an. Betul, ya. Pak, Masya Allah ini kan ya. Betul. Beda mungkin ya, mungkin di agama yang lain kita jarang tahu, oh ini apal kitab sucinya mulai awal sampai akhir ini. Karena bahasanya juga kadang kalau kitab suci agama lain kan sesuai dengan apa ya, bahasanya sendiri, lokal. Kalau Al-Qur'an di mana-mana Al-Qur'an ya bahasanya bahasa Arab. Iya. Jadi bahasa Quran ini bahasa pemersatu, Mas. Dimanapun negara pasti pakai bahasa Al-Quran ini ya, walaupun Al-Quran bukan bahasa Arab, tapi bagian dari bahasa Arab itu sendiri, pemersatu. Dan itu mungkin ya salah satu ciri mukjizatnya yang paling sederhana ya, bahwa bahasanya tetap terjaga di negara manapun yang bahasanya beda. Betul. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melanjutkan bagaimana mukjizat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, Kalam Mutiara kembali lagi menemani ruang Anda, dan kita akan bahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat Allah yang paling besar dan akan langgeng terus ila yaumil kiamah tentunya. Ini Ustaz ya, sekarang kita akan bahas tentang apa sih keutamaan Al-Quran sebagai mukjizat itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Maskur, keutamaan Al-Quran sebagai mukjizat ini sangat banyak sekali. Ya. Mungkin dalam kesempatan yang nggak bisa semua dibahas ini, ya, kita akan coba mengilustrasikan hanya tiga. Yang pertama, Pak Maskur, bahwa Al-Quran itu terjamin kemurniannya. Nah, dan ini pun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita terjemahkan manusia. Kalau di anak-anak itu di SMP itu berkata begini, Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, siapa? Allah. Nazzalna, kami menurunkan, yang menurunkan. Apa? Al-Zikro. Al-Zikro nama dari Al-Quran. Ada Al-Zikro, ada Al-Furqan, Al-Quran sendiri itu ya. Ada Al-Bayan, macam-macam. Ini Al-Zikro. Nah, kemudian wa inna, dan sesungguhnya kami lah, Allah lah, yang lahu baginya, Al-Quran nanti, Al-Zikro tadi, lahafizun, benar-benar kami akan menjaganya. Ini jaminan bahwa mukjizat atau keutamaan Al-Quran sebagai mukjizat ini, dia akan terus lestari. Sampai kapan? Sampai yaumil kiamah. Sampai yaumil kiamah. Nah, tidak sedikit orang-orang di luar Islam yang tidak suka dengan Islam mencoba memalsukan beberapa ayat. Bukan ayat kata, Mas Gur. Ada kata, bahkan kata. Tetapi selalu ketahuan, Mas Gur. Bahkan berubah harokatnya itu sudah ketahuan. Dan salah satu Allah menjaga keautentikan Al-Quran ini dengan dilahirkannya para hufaz-hufaz, penghafal Al-Quran. Makanya para penghafal Al-Quran ini adalah satu karunia dan memang pilihan, Mas. Sama-sama mencoba menghafal tapi tidak bareng ya, tidak bareng. Memang karunia, Mas. Subhanallah ya. Kita pantas kemudian memberikan penghormatan yang lebih pada beliau-beliau yang menghafal Al-Quran. Karena memang ini bagian dari risalah itu nubuwah, menjaga risalah syariat nabiyan ke keautentikan Al-Quran. Dulu, Mas Kur, tidak yang sekarang, dulu pun ketika selesainya kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasca wafatnya Muhammad kan dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu terjadi lahir Nabi palsu. Nah, selama kemudian kita sama-sama tahu yang terkenal dalam Musailamah Al-Kadzab. Kenapa dijulukan Al-Kadzab? Itu gelar Al-Kadzab bohong. Musailamah Al-Kadzab. Yang nanti akhirnya kemudian berakhir nyawanya di tangan seorang budak ya. Nah, bukan Uwais namanya. Lupa namanya pastinya. Nah, Musailamah ini juga pernah Pak Maskur dulu, Maskur ya, mencoba untuk membuat ayat
Satu surat. Niru Al-Quran. Niru Al-Quran. Sebagaimana kan tadi kan disampaikan ya, mukjizat itu apa pengertiannya? Adalah salah satu bukti bahwa ini loh saya itu nabi. Nah, Musailamatul Kadzdzab juga sama. Kalau Nabi Muhammad itu mempunyai Al-Quran, Musailamatul ini mencoba untuk membuat Al-Quran. Mengaku nabi. Mengaku nabi sebagai ini ya. Jadi kalau dulu itu kalau kemudian ditanya, kamu nabi? Ya, apa nabi? Saya nabi, apa bukti kenabianmu? Itu nabi dahulu menunjukkan kalau nabi kita kemudian membelah bulan, gitu ya. Kemudian bukti kenabiannya macam-macam, Musa bisa merubah tongkat menjadi ular. Nabi Isa kemudian bukti kenabiannya salah satunya adalah menghidupkan orang mati. Iya, itu menghidupkan orang yang mati. Musailamatul Kadzdzab ini ditanya apa bukti kenabianmu? Kemudian ada, saya punya surat, ya, punya surat dari Tuhanku. Kemudian disebut surat Al-Fil. Wama adoro akamal fil. Terus macam-macam yang kemudian secara redaksionalnya itu aneh gitu. Tidak nyambung gitu. Tidak nyambung. Nah, ini pun juga salah satu kemukjizatan Al-Quran terpelihara. Bahwa setiap ayat demi ayat satu dengan yang lain itu ada sinerginya, Kalau di ilmu sastra itu ada apa? A, B, B itu ya. Kayak rimanya. Yang tapi maknanya tetap terjaga. Maknanya terjaga. Yang ketika Musailamatul Kadzdzab menampilkan bukti surat yang baru ini justru malah ditertawakan ya. Apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang besar, kemudian memiliki telinga yang panjang. Itu kan memang definisi gajah seperti itu. Tapi secara logika sederhananya nggak mungkin gitu ya. Jadi sudah terbantahkan sendirinya. Itu yang pertama, terjaga kontetikanya. Yang kedua, Maskur, keutamaan Al-Quran sebagai mukjizat ini disampaikan oleh guru-guru kita, yang kemudian guru kita juga dari gurunya, berasal dari guru-gurunya dari Nabi Muhammad SAW, menyampaikan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, Maskur, lebih-lebih dia bisa ya, tidak bisa aja ya, ini tidak bisa ya, dia tidak bisa membaca Al-Quran, tapi dia berusaha terus membaca Al-Quran. Bahasanya walau ya talata, sekalipun dia terbatah-batah. Misalkan yang kita kan alif, lama, gitu ya, terbatah-batah, tapi dia tetap berusaha untuk belajar. Itu kata Nabi, dia mendapatkan satu pahala. Satu huruf satu pahala. Kemudian disampaikan yang lain, satu huruf 10 pahala. Nah, satu. Jadi ada nilai-nilai jaza, nilai-nilai pahala kepada warga muslim ya, warga muslim, umat muslim ketika membaca Al-Quran. Bisa ataupun tidak bisa, ngerti ataupun tidak mengerti. Nah, yang penting baca. Yang penting baca. Maka salah kalau anggapan, kenapa nggak baca Al-Quran? Saya belum bisa, itu salah. Justru ketika tidak bisa dia harus sering baca. Terus sering baca. Dan belajar. Nah, itu deh. Dan belajar ya. Karena kalau baca nggak belajar itu juga tidak boleh. Harus ada gurunya, harus bertalaki ya, bertemu dengan gurunya. Nah, yang kedua, Pak Maskur, bahwa ada jaminan Pak Maskur, ketika kita sebagai umat muslim ini istiqomah menjaga bacaan Al-Quran ya, dengan terus mutarasa, murojaah, mutarasa, belajar, membaca dan macam-macamnya itu, maka kelak ketika kita sudah mengakhiri hayat dan kemudian dibangkitkan dari alam barzah menuju alam selanjutnya, alam akhirat, maka Al-Quran ini datang untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada si pembacanya. Nah, bahkan kemudian kita mengutip dari kalamnya Gus Baha, menceritakan tentang Al-Mulk, satu surat tolong ya. Ketika istiqomah membaca surat Al-Mulk, Gus Baha menyampaikan di dalam YouTube-nya itu, Al-Mulk ini dia akan melindungi si yang rajin membaca, apalagi hafal ya. Ketika di alam barzah, ketika malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, ingin memberikan sesuatu ya, tentunya bukan sesuatu lepas hati tidak. Alam barzah dikubur ini ya. Dikubur. Al-Mulk ini datang. Bahasa kita "Aman telapo. Saya katin narap ini, mau narap mayat ini." "Lo enggak. Kamu siapa?" "Saya ini Al-Mulk. Saya ini ayat Allah ini, Al-Mulk. Kalau kamu mau nyiksa dia, sama saja menjaga saya." Gitu.
Di awal itu begitu Gus Dur menyampaikan. Ya, singkat cerita, Al-Mulk ini ya, oleh Allah kemudian diberikan wewenang untuk menjaga si mayat yang kemudian pada masa hidupnya ini rajin istiqomah membaca Al-Mulk. Itu satu surat. Itu satu surat. Satu surat ya. Bagaimana kemudian kita membaca istiqomah berayat-ayat, bersurat-surat. Bagaimana kalau kemudian ada seorang di antara kita, keluarga kita yang dia hafal Al-Qur'an. Itu kan luar biasa. Dan banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh guru kita Pak Yakub, Pak Maskur, orang yang mampu menghafal Al-Quran dengan baik dan menjaganya, maka sebagaimana dia di masa hidupnya menjaga Al-Quran sendiri, ketika dia wafat, dia di alam barzah, maka Al-Quran gantian menjaga dia. Dengan apa? Jasadnya kemudian dijaga utuh gitu ya. Utuh. Ini salah satu beberapa bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat, bukan sembarang tulisan, bukan sembarang bacaan. Bahkan adab untuk memegang, adab untuk membaca itu ada SOP-nya gitu ya. Ada SOP-nya, tidak boleh batal, tidak boleh dalam keadaan hadas kecil maupun lebih hadas besar. Itu aku. Oke. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, itu sebagian kecil sebenarnya yang kita bicarakan ini tentang keutamaan dari Al-Quran, karena kalau kita bicarakan seluruhnya mungkin kesempatan ini tidak akan dapat membahas tuntasnya. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana sih kita umat muslim memandang, mensikapi Al-Quran sebagai mukjizat. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan kalam mutiara kali ini dengan kesimpulan ini Ustadz Sofyan yang tadi kita sudah membahas bagaimana mukjizat, terus keutamaan Al-Quran, lalu kesimpulannya bagaimana kita harus mensikapi Al-Quran ini Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari pertemuan hari ini Pak Maskur, bahwa ketika kita sudah diberikan amanah mukjizat Al-Quran yang itu bukan sembarang mukjizat, sejujurnya sebagai seorang muslim kita ini ya paling tidak menjaga Al-Quran itu, baik zahir maupun batin. Apa zahir itu? Dengan tidak menempatkan Al-Quran di bawah sesuatu yang bukan Al-Quran. Ya, itu salah satu kita beretika dengan Al-Qurannya. Yang kedua tentu saja Pak Maskur, karena Al-Quran itu asal katanya adalah dia berasal dari salah satunya qiraah, yang artinya dia harus terbaca, maka tidak kita harus membaca terus Al-Quran ya. Tadi baik ngerti maupun tidak ngerti, bisa ataupun tidak bisa, karena salah satu wujud penghargaan kita ya, penghargaan kita kepada hadiah yang oleh Allah berikan adalah minimal membaca dulu, kayak membaca dulu, baru kemudian setingkat berikutnya derajat selanjutnya adalah angen-angen makna nih. Artinya harus kita pahami. Derajat berikutnya adalah kita mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Dan derajat berikutnya adalah mengamalkan dengan cara yang ikhlas. Dengan demikian kita semuanya insya Allah tentunya berharap bahwa Al-Quran nanti akan menjadi penolong bagi kita. Dia memiliki amal kelak. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya hari ini ya. Mudah-mudahan kita tergolong makhluk Allah yang mencintai Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di Al-Quran tentunya. Insyaallah, amin. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi Kalam Mutiara membahas tentang keutamaan mukjizat Al-Quran. Semoga dapat menginspirasi kita semua dan kita berharap selalu kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan, keluangan waktu untuk selalu membaca Al-Quran, belajar walaupun terbata-bata, tetapi harus punya semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Kemudian kita berusaha
mengambil makna dari Al-Quran itu dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bagimu ya Allah atas karuniamu. Mari tumbuh dan berkembang siswa kecil.